Guys, coba bayangkan. Sore hari, matahari mulai senja, angin sepoi-sepoi. Kamu lagi asik main bola sama teman-teman di lapangan dekat rumah. Atau mungkin lagi jogging keliling komplek. Hawa Jakarta yang panas mulai jadi teduh. Suara anak-anak tertawa, burung berkicau, kadang ada suara klakson motor lewat. Itu hari-hari biasa kan? Hari-hari yang nggak pernah kita bayangkan bakal berubah jadi mimpi buruk. Tapi, teman-teman, bagi 12 anak laki-laki di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bogor, dan Tangerang Selatan, sore yang tenang itu tiba-tiba berubah jadi kengerian yang tidak pernah mereka lupakan. Kenapa? Karena ada satu orang pria sendirian naik motor metik dengan wajah yang biasa, nggak bawa golok, nggak bawa pistol, tapi dia punya satu senjata yang paling mematikan, yaitu keberanian untuk berbohong. Dia bilang, saya polisi, kamu nggak pakai masker, ayo ikut saya. Dan anak-anak itu pun ikut. Bukan karena mereka bodoh guys, bukan karena mereka tidak waspada, tapi kita tinggal di zaman di mana aparat seringkali kita anggap sebagai pelindung dan mereka masih kecil, polos, dan percaya sama orang dewasa yang berbicara tegas. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya orang ini? Dia bernama Abi Rizal Afif, usia 28 tahun, kerja serabutan, tapi pengakuannya luar biasa besar. Dia bilang, saya mantan teroris, sudah 3 kali di penjara. Saya ikut latihan di Poso. Saya pengawal Habib Bahar bin Smith. Wow, tenang dulu guys, tenang. Jangan buru-buru percaya. Karena cerita ini berliku-liku banget. Seperti film kriminal yang setiap 10 menit bikin kamu bilang, apaan sih? Mari kita mundur sedikit ke titik awal saat polisi pertama kali menangkapnya. Cerita ini mulai tercium polisi guys ketika ada dua laporan kehilangan anak. Satu di Bogor yang berinisial F umur 11 tahun dan satu lagi dari Jakarta Selatan inisial K umur 12 tahun. Dua bocah ini hilang dalam waktu yang gak terlalu lama. Keluarga panik. Polisi mulai cek CCTV, cek saksi, cek jalur keluar masuk, dan akhirnya polisi berhasil menangkap Abi. Tapi yang membuat polisi shock adalah ketika mereka menggerebek tempat persembunyiannya, bukan cuma dua orang itu yang ditemuin. Ada 10 anak lainnya guys. Total 12 anak. 12 anak laki-laki dengan usia rata-rata 10 sampai 14 tahun. Mereka berasal dari berbagai wilayah. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Bogor, dan Tangerang Selatan. Begitu polisi tanya ke Abi, kamu udah berapa kali melakukan ini? Dia jawab dengan santai, udah 12 kali. 12 kali guys. Ini bukan sekedar penculikan spontan. Ini udah bentuknya pola. Ini modus operandi yang sistematis. Polisi langsung bertanya-tanya, ini bukan penculikan biasa atau ada motif lain? Terorisme kah? Jaringan? Atau yang lebih gelap lagi? Tapi Abi dengan percaya diri mulai membuka mulut.
Dan apa yang ia katakan benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Ini dia, teman-teman, bagian yang paling banyak disorot media. Abi duduk di ruang interogasi, wajah polisi yang serius, lalu ia mulai bicara. Saya mantan narapidana teroris. Saya sudah 3 kali masuk penjara. 2 kali untuk kasus terorisme, 1 kali untuk penipuan. Polisi seakan tidak percaya. 3 kali. Berarti kriminal kawakan dong. Abi mengangguk. Dia bahkan bilang kalau dia baru bebas dari lapas Gunung Sindur pada Februari 2022. Saat itu bulan Mei 2022. Artinya baru 3 bulan bebas. Dia sudah menculik lagi. Tapi bukan cuma itu guys. Dia juga cerita soal pelatihan di Poso di Sulawesi Tengah. Dia bilang dia ikut pelatihan perekrutan di sana. Poso, seperti yang kita tahu, selama bertahun-tahun dikenal sebagai daerah konflik dan tempat pelatihan kelompok-kelompok tertentu. Lalu ia juga berkata, saya pernah menjadi pengawal Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith sendiri adalah tokoh kontroversial yang beberapa kali terjerat kasus hukum. Jadi nama tersebut itu red flag langsung menyala di kepala polisi. Polisi pun langsung berpikir, ini gawat. Kalau benar dia mantan teroris dan punya jaringan, 12 anak ini mungkin bukan sekedar korban penculikan biasa. Mungkin mereka direkrut, didoktrin, atau lebih parah lagi. Karena dari pemeriksaan awal sudah ditemukan fakta bahwa 3 dari 12 anak itu dicabuli oleh Abi. Dan anak-anak lainnya diberi doktrin anti pemerintahan. Diajari paham agama yang aneh. Dibikin benci sama negara. Jadi, di mata polisi dan publik, Abi tiba-tiba bukan jadi penculik. Dia ancaman ideologi, teroris yang menyusup dunia anak-anak. Tunggu dulu guys, jangan tepuk tangan dulu. Karena plot twist sesungguhnya belum muncul. Polisi langsung bergerak cepat. Mereka berkoordinasi dengan Densus 88 yang biasa menangani terorisme dan juga pihak lapas Gunung Sindur. Dan apa jawaban dari Ketua Lapas Gunung Sindur, Bapak Ujiarto? Katanya, maaf, sepanjang data kami tidak ada nama Abi Rizal Afif yang pernah jadi warga binaan sini. Gubrak guys, gubrak banget. Jadi, Abi ngaku baru lepas dari lapas itu. Tapi pihak lapas bilang ia tidak pernah ada di sana. Bagaimana ceritanya? Ini bukan salah sebut guys. Ini adalah kebohongan besar. Pak Mujiarto bahkan mengeluarkan pernyataan resmi ke media bahwa berdasarkan data yang kami miliki, atas nama tersebut tidak pernah tercatat menjalani pidana di lapas khusus 2A di Gunung Sindur. Tapi tunggu, makin menarik. Karena kalau bukan di Gunung Sindur, Abi pernah di mana aja. Polisi terus menggali. Densus 88 turun tangan. BNPT juga. Dan hasilnya mengejutkan. Teman-teman, saya kasih bocoran dulu ya. Ternyata Abi bukan mantan napi teroris. Pengakuannya tentang Poso tidak terbukti. Pengakuannya sebagai pengawal Habib Bahar bin Smith tidak ada bukti. Lalu sebenarnya Abi ini siapa? Jadi begini guys. Setelah Densus 88 dan BNPT melakukan pengecekan lintas data, termasuk ke lembaga pemasyarakatan lain dan ke pengadilan, mereka menemukan fakta ini.
Abi pernah dipenjara. Iya, tapi bukan kasus terorisme. 2 kali dia masuk bui. Pertama, pencurian handphone. Kedua, pembakaran rumah. Dan uniknya, rumah yang dibakar adalah rumah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bahori, seorang pendakwah terkenal. Jadi dia lebih mirip preman jalanan yang punya riwayat kriminal biasa, bukan teroris ideologis. Tapi dia mengaku-ngaku sebagai teroris. Nah, ini yang menarik. Guys, menurut psikolog forensik dan kriminolog yang saya baca, seringkali pelaku kejahatan berat membesar-besarkan latar belakangnya untuk beberapa alasan, supaya dianggap lebih menyeramkan di mata polisi dan publik, supaya kasusnya jadi punya narasi yang besar, sehingga dia bisa dapat perhatian khusus, atau karena dia memang punya gangguan mental, di mana dia percaya dengan kebohongannya sendiri. Yang jelas, apapun alasannya, Abi adalah pembohong publik. Dan bahayanya, kebohongan ini sempat mengalihkan perhatian publik dari korban yang sebenarnya, yaitu 12 anak yang butuh pemulihan. Guys, saya nggak mau terlalu eksplisit di sini, tapi kita harus bicara jujur. Dari 12 anak yang diculik Abi, 3 diantaranya mengalami pencabulan. Sisanya meski tidak dicabuli, tetap mengalami trauma berat. Diculik, dibawa berkeliling dengan motor selama berhari-hari. Handphone mereka diambil, mereka diberi doktrin aneh tentang negara dan agama. Dan yang paling menyedihkan, beberapa dari mereka sempat percaya bahwa Abi adalah orang yang baik, bahwa ia memberikan makanan atau perhatian ini yang membuat kasus ini menjadi kompleks, teman-teman. Pelaku nggak selalu kejam 100%. Kadang dia manipulatif. Dia kasih permen, kasih makan, dia bilang kita teman. Tapi di saat yang sama, dia merampas masa kecil mereka. Kemen PPPA atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak langsung turun tangan. Mereka mengirim tim psikolog untuk mendampingi ke-12 anak itu. Mereka juga memastikan bahwa orang tua korban mendapat pendampingan hukum. Pak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen P3A, bilang ke media, anak harus bisa mendapatkan rasa aman ketika mereka berada di lingkungan masyarakat, sekolah, ruang bermain, dimanapun di seluruh ruang publik. Kasus ini merenggut rasa aman itu. Dan dia juga mengingatkan ke semua orang tua, dengan dalih apapun, anak tidak boleh dibawa oleh orang yang mengaku sebagai aparat keamanan tanpa persetujuan orang tua. Kemen P3A gak main-main guys, meminta hukuman seberat-beratnya untuk Abi. Mengapa? Karena Abi melanggar beberapa pasal sekaligus. Pasal 76E dan 76F Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terkait percabulan dan penculikan. Pasal 82 dan 83 yang ancaman hukumannya bisa ditambah sepertiga karena korbannya lebih dari 1 orang. Total, Abi terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara plus denda sampai 5 miliar plus restitusi untuk para korban. Bahkan Kemen P3A juga meminta agar Abi dikenai pemasangan alat pendeteksi elektronik, jadi semacam gelang pelacak. Jadi suatu saat bebas serta pengumuman identitas terdakwa ke publik,
Ini untuk memberi efek jerah sekaligus perlindungan ke publik. Polisi sendiri menjerat Abi dengan pasal 330 KUHP tentang penculikan plus Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman maksimal 15 tahun. Tapi dengan pasal berlapis dan pemberatan bisa sampai 20 tahun. Guys, kita sudah sampai di penghujung cerita ini. Tapi saya tidak mau menutup mata tanpa memberikan pelajaran berharga. Kasus Abi Rizal Afif ini mengajarkan kita beberapa hal. Pertama, jangan mudah percaya kepada orang yang mengaku aparat, terutama jika kalian masih di bawah umur. Polisi sesungguhnya tidak akan membawa anak-anak pergi tanpa sepengetahuan orang tua atau tanpa komunikasi yang jelas. Jika ada yang mendekati dengan dalih apapun, teriak, lari, cari orang dewasa lain. Kedua, pengakuan seorang belum tentu fakta. Abi mengaku seorang teroris, padahal dia hanya pencuri HP dan pembakar rumah. Jangan biarkan narasi besar menutupi kejahatan sesungguhnya. Ketiga, kekerasan seksual terhadap anak itu lingkaran setan. Abi bilang dia dulu pernah dicabuli. Mungkin benar, mungkin juga bohong. Tapi jika benar, ini menunjukkan bahwa trauma yang tidak disembuhkan bisa berubah menjadi racun yang meracuni orang lain. Bukan pembenaran, tapi warning buat kita semua. Lindungi anak-anak sekarang agar mereka tidak tumbuh menjadi monster di masa depan. Keempat, sebagai masyarakat, kita punya tanggung jawab untuk melindungi lingkungan sekitar. Siapa saja, tetangga baru yang mencurigakan, apakah ada anak-anak yang sering hilang berjam-jam, jangan diam. Teman-teman, saya akui cerita ini panjang dan berat. Tapi itulah realita dunia kriminal. Nggak selalu hitam dan putih. Seringkali abu-abu. Ada pelaku yang mengaku-ngaku jadi teroris. Ada korban yang bingung, takut, tapi juga merasa dilindungi oleh pelaku. Ada aparat yang harus bekerja ekstra buat memisahkan fakta dan fiksi. Tapi ada yang paling penting, 12 anak itu sekarang dalam proses pemulihan. Kita doakan mereka bisa kembali tertawa kah, kembali bermain tanpa rasa takut. Dan kita doakan agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir cerita ini, guys. Dan kalian luar biasa masih menyimak. Karena dengan menyimak, kalian ikut menjadi bagian dari kesadaran kolektif. Bahkan kejahatan terhadap anak adalah musuh kita bersama. Jaga diri, jaga adik, jaga keponakan, jaga anak-anak di sekitar kalian. Sampai jumpa di cerita kriminal berikutnya. Tetap waspada, tetap kritis, tapi jangan takut yang berlebihan. Bye guys.